Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam. Haleluya. Haleluya. Saudara boleh ketik haleluya. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama makan firman dari yang keluar dari mulut Allah melalui hamba Tuhan. Amin. Dan malam ini saya ingin berbagi dengan satu topik, yaitu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca pembacaan awal kita dalam ayat yang sudah sangat terkenal, yaitu Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ulangi satu kali lagi, 2, 3. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Jadi kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah. Kita memberi diri untuk dituntun, dipimpin, ya. Kita memiliki satu tujuan supaya saudara melalui dipimpin oleh Roh Kudus, melalui dituntun oleh Roh Kudus, kita bertumbuh menjadi dewasa. Yang membuat kita dewasa adalah firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Yang membuat kita dewasa adalah firman dan Roh Kudus. Amin. Jadi firman itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri bersama Roh Kudus. Zaman sekarang kita sedang ada di zaman Roh Kudus. Apa arti zaman Roh Kudus? Artinya bahwa oknum Allah yang beroperasi di masa kita, oknum Allah yang lebih menonjol bekerja di era kita adalah oknum Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini saudara-saudara sudah saya bagikan pada kesempatan yang lain bahwa Dia adalah Allah. Amen. Roh Kudus adalah Allah. Haleluya. Saudara ketik Roh Kudus adalah Allah. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus harus dimulai dari pemahaman yang tepat tentang siapa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Allah. Saudara, sekali lagi saya ulang, Roh Kudus adalah Allah. Amin. Dia bukan Allah juga, ya. Kalau pakai kata Allah juga, berarti seakan-akan kadang kita lupa sampai waktu kita ingat, oh iya, Ia juga Allah. Bukan begitu, ya. Allah dalam Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Bapa sekualitas dengan Yesus, Yesus sekualitas dengan Roh Kudus, Roh Kudus sekualitas dengan Bapa. Bapa setara dengan Yesus, Yesus setara dengan Roh Kudus setara dengan Bapa. Setara dalam hal mereka adalah Allah. Nah, Roh Kudus adalah Allah. Kemudian yang kedua, kita sudah sama-sama ketahui bahwa Roh Kudus, Allah Roh Kudus memiliki pribadi. Memiliki pribadi. Amin. Dia adalah pribadi. Pribadi artinya kita dapat berkomunikasi dengannya. Dia bukan, batang pohon. Dia bukan api. Dia bukan sesuatu yang kita tahu seperti burung merpati. Tetapi itu adalah lambang-lambang. Tetapi yang lebih penting kita ingat bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Pribadi Allah. Amin. Allah yang berpribadi. Apa artinya Allah berpribadi? Allah berpribadi artinya Dia memiliki, Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Memiliki pikiran, ada pikirannya. Dia memiliki perasaan, ada yang dia rasa, terutama tentang kita, dan dia memiliki kemauan. Kemauan Roh Kudus sama dengan kemauan Yesus. Amin. Kemauan Roh Kudus sama dengan kemauan Bapa. Tidak pernah bertentangan. Kemauan Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan Yesus yang adalah firman, dan firman itu adalah Alkitab yang kita punya.
Jadi Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan Alkitab tertulis. Sudah kemarin kita belajar bahwa suara Allah, suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan Alkitab tertulis. Jadi sekarang kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita adalah anak Allah. Ayat itu kita sudah ulang-ulang. Anak Allah di sini adalah anak Allah yang dewasa. Anak Allah yang dewasa, dan kalau kita dipimpin, maka kita akan jadi dewasa. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, potensi, peluang untuk jadi, ada kans untuk menjadi dewasa, itu melalui tuntunan, melalui pimpinan Roh Kudus. Kemudian, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus, saudara perlu tahu bahwa Roh Kudus dan roh yang lain, terutama roh iblis, itu cara kerjanya berbeda. Cara kerja iblis, roh iblis dengan Roh Kudus sangat jauh berbeda. Membedakannya adalah kalau Roh Kudus dengan roh iblis itu suka memaksa. Suka memaksa, suka menerobos, suka tidak masuk melalui pintu, tidak mengetuk pintu, dan roh iblis selalu menggunakan cara-cara negatif. Roh iblis selalu berusaha memaksa, mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi pribadi Roh Kudus berbeda jauh. Berbeda jauh seperti apa? Ia kalau mau memimpin kita, ia akan seperti orang bertamu, dia akan mengetok pintu. Dia akan bertanya, maukah saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Sehingga saudara-saudara, kalau Roh Kudus kalau Roh Kudus tidak pimpin seseorang, kalau Roh Kudus tidak tuntun seseorang, dia tidak dapat dituduh memilih-milih kasih. Dia tidak dapat dituduh pilih-pilih orang. Kenapa si A dipimpin oleh Roh Kudus? Kenapa si B tidak? Kenapa begitu? Jadi kita tidak bisa menuduh Roh Kudus pilih-pilih hamba Tuhan, pilih orang. Karena untuk dituntun, untuk bisa dituntun, jemaat, hamba Tuhan, siapapun kita, untuk bisa dituntun, kita yang harus memberi diri dipimpin. Katakan bersama saya, memberi diri. Jadi tidak dapat terjadi kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dituntun oleh Roh Kudus, jika kita tidak memberi diri dipimpin. Memberi diri ini penting. Saudara mendengarkan firman Tuhan harus memberi diri juga kan? Kalau saudara tidak memberi diri, maka saudara tidak akan duduk mendengar. Kalau saudara tidak memberi diri, saudara tidak akan bertahan di depan layar live streaming. Kalau saudara tidak memberi diri, karena keputusan memberi diri adalah hak prerogatifnya tiap-tiap orang. Keputusan sebagai dasarnya adalah free will atau kehendak bebas. Saudara dapat memilih dipimpin atau tidak, dapat memilih dituntun atau tidak. Jadi apabila Roh Kudus memimpin saya, memimpin saudara, dan orang lain tidak dipimpin, orang lain tidak dituntun, itu tidak boleh, ulangi lagi, tidak boleh ada yang berpikir Roh Kudus pilih kasih, pilih orang, atau ada gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, ada gereja lokal yang lain tidak. Kenapa? Sekali lagi, cara kerja roh iblis dengan Roh Kudus sangat jauh berbeda. Amin. Roh Kudus selalu persuasif. Persuasif artinya dia menyerahkan pilihan pada saudara. Dia menyerahkan pilihan keputusan pada tangan saudara. Misalnya, saudara-saudara, saudara mau beribadah, saudara mendengar firman. Roh Kudus selalu memberi saudara keleluasaan, kebebasan untuk memutuskan. Kalau saudara memutuskan mau, maka semua fasilitas yang ada pada Roh Kudus dalam memimpin, menuntun, itu akan jadi efektif. Jadi jangan saudara sembarang percaya pada ajaran. Roh Kudus pasti akan menolong kita, pasti akan menolong engkau. Pasti itu selama kita mau, ya. Selama kita mau,
selama kita bersedia. Karena fakta di lapangan, walaupun ada KKR yang kita tahu urapannya dahsyat, tapi ada orang cuma menonton. Walaupun suasana hadirat sudah sangat terasa, orang-orang pada menghormati Tuhan, orang-orang pada menyembah Tuhan, tapi ada orang tetap sikap hatinya dia hanya menonton. Dia hanya ada di situ tetapi tidak melibatkan diri dalam ibadah itu. Jadi kita terkonek dalam leadershipnya Roh Kudus, kita terhubung dengan kepemimpinan Roh Kudus atau tidak, bergantung sepenuhnya kepada keterbukaan hati, pada kesediaan hati. Saudara-saudara, ini merupakan simulasi tetapi perlu saya dorong. Saudara harus berkata, saya mau, saya bersedia, saya mau, saya bersedia dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara boleh ketik kalau saudara mau, saya bersedia dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa ketik di situ. Ini penting karena tak ada orang yang akan dipimpin oleh Roh Kudus kalau orang itu sendiri tidak mau. Jadi Roh Kudus tidak memaksakan kehendak. Roh Kudus bukan penguasa lalim. Katakan amin. Amin. Roh Kudus bukan penguasa yang otokrasi. Bukan penguasa yang lalim, penguasa yang semena-mena. Roh Kudus adalah pribadi yang, mengapa dia digambarkan seperti merpati? Ia pribadi yang lembut. Saudara tidak pernah lihat merpati seperti burung-burung yang lain bisa marah? Ada angry bird, burung-burung yang marah. Tidak ada merpati di situ. Roh Kudus adalah pribadi yang gentle, pribadi yang lembut. Dan ia, sekali lagi saya ulang, untuk dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, itu tergantung, ya, tergantung kepada saudara, tergantung kepada saya. Jadi kalau ada orang mengeraskan hati, tidak bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, ia tidak akan mengalami apa-apa. Karena salah satu saudara berhala yang paling besar dalam kehidupan kita adalah keras hati. Keras hati, keras hati, kata lainnya keras kepala, kepala angin. Orang Manado punya istilah ada kepala batu. Saudara mana lebih keras, kepala angin atau kepala batu? Sama saja, keras kepala. Orang sebenarnya tidak sadar ketika tidak bersedia dipimpin oleh Roh Kudus yang mengeraskan hati. Kisah 19 ayat 9, saudara, ada orang yang mengeraskan hati. Mereka ini akan tidak pernah dapat, tidak akan pernah bisa, tidak akan mungkin dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak akan mungkin ditarik, karena Roh Kudus tidak menyeret orang. Roh Kudus tidak memaksa orang. Roh Kudus tidak menarik kita di hidung. Tidak. Roh Kudus ketika kita mau, dia menuntun kita. Amen. Ketika kita bersedia, dia akan mengeluarkan atau melepaskan kuasanya. Ingat saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, pada bagian lain saya sudah pernah sampaikan, walaupun Roh Kudus adalah pribadi yang lembut, tetapi kalau menghujat Bapa masih ada ampun. Menghujat anak Yesus masih ada ampun. Menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Kenapa? Orang yang menghujat Roh Kudus sebenarnya bahasa lain adalah orang yang mengeraskan hati. Saudara tidak menghujat Roh Kudus dengan berkata-kata menghina Roh Kudus saja. Orang bisa menghujat Roh Kudus tidak hanya dengan kata-kata sarkasme atau kata-kata kasar yang secara frontal diucapkan terbuka. Tetapi orang dapat menghujat Roh Kudus dengan apa? Mengeraskan hati. Sekali lagi, mengeraskan hati. Ini jangan ada pada kita, termasuk saya. Kalau saya tahu saya salah, saya lembutkan hati, minta ampun. Ampuni saya Roh Kudus, pikiran saya salah, perkataan saya salah, tindakan saya apalagi. Jadi tidak boleh saudara-saudara
berharap saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, tapi saudara-saudara pada saat yang sama saudara mengeraskan hati. Mengeraskan hati dengan cara Tuhan sudah bilang jangan balas, saudara mengeraskan hati tetap balas. Ya, Tuhan sudah bilang bersabar, sudah bilang apa? Mau sabar-sabar. Ya, ini adalah ekspresi dari kekerasan hati. Dijauhkanlah kiranya dari kita. Amin. Pada hari ini kekerasan, karena kekerasan hati adalah paspor menuju paspor untuk kita tidak dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Kekerasan hati adalah karakter bangsa Israel. Ya. Kekerasan hati adalah karakter Esau. Kekerasan hati adalah karakter dari Kain. Kekerasan hati adalah karakter dari Saul. Jadi Roh Kudus pada Saul, Roh Kudus pada orang-orang tertentu mundur. Sudah tahu mundur atau meninggalkan. Ingat, Daud pernah bilang waktu ia bersalah, bedanya Daud dan Saul dalam bersalah. Kalau lihat kesalahan Daud dan kesalahan Saul, mungkin saudara semua orang akan mengatakan Daud punya kesalahan lebih besar, lebih berat. Tapi apa kata Daud? Jangan ambil rohmu. Jangan ambil kasihan roh Tuhan. Sebab kalau roh Tuhan undur dari kita, maka perbuatan kejahatan pun bagi kita jadi biasa. Ya, melawan Tuhan jadi biasa. Tapi kalau roh Tuhan masih ada pada kita, artinya masih memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin kita pernah berbuat salah. Tapi oleh Roh Kudus dia akan tuntun kita untuk diperbaiki. Haleluya. Tapi kalau kita mengeraskan hati itu bersaudara kembar dengan kesombongan. Orang yang keras hati pasti dia sombong. Dan orang yang sombong pasti mengeraskan hatinya. Dan orang yang sombong dan keras hati tidak mungkin tidak dapat atau tidak dapat dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, saya beriman, saya tidak keras hati. Saya tidak mau mengeraskan hati untuk Roh Kudus. Saudara ketik di situ. Saya tidak mau mengeraskan hati. Haleluya. Saya tidak mau mengeraskan hati terhadap Roh Kudus. Saudara renungkan, ada berapa kali Tuhan bicara pada kita. Misalnya ada orang meminta sesuatu pada kita. Padahal yang diminta itu ada pada kita. Dan kita tidak memberikannya. Kita itu sama dengan mengeraskan hati. Atau kita sudah tergerak untuk memberi. Tapi karena kita rasa gengsi, atau kita rasa, biar saja dia. Kita mengeraskan hati, itu caranya bahwa kita sedang mengatakan, Roh Kudus tidak usah pimpin saya. Biar saya pimpin hidup saya sendiri. Roh Kudus, saya tidak perlu tuntunanmu. Saya tidak butuh arahanmu. Saya memutuskan untuk memimpin diri saya sendiri. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam beberapa kejadian, beberapa kasus kehidupan seseorang, itu awalnya dia peka terhadap Roh Kudus. Tapi lama-kelamaan ketika kebiasaan mengeraskan hati ini dia kerjakan berulang-ulang. Biar saja saya tidak ibadah. Biar saja saya tidak doa. Biar saja saya sudah capek dengar firman. Capek saya ibadah. Capek saya melayani. Semua perkataan-perkataan ini kelihatannya biasa karena daging kita enak, daging kita senang, puas. Tapi itu adalah cara ekspresi kita menolak tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Amen. Dan kalau kita menolak tuntunan Roh Kudus, berapa banyak pun firman yang kita dengar, kita tidak akan bertumbuh, kita tidak akan berubah jadi lebih baik. Karena firman dan Roh Kudus tidak pernah pisah. Sudah berulang-ulang kita belajar ya. Firman dan Roh Kudus tidak pernah, bahkan tidak boleh dipisahkan. Kalau pisah bagaimana? Kalau orang baca-baca, belajar Alkitab, mereka tanpa Roh Kudus akan menjadi orang Farisi, ahli Taurat, yang taunya menghakimi, taunya menyatakan kesalahan orang.
taunya memberi hukuman, mengatakan siapa salah, siapa benar, tapi hidup mereka tidak diubahkan. Berapa banyak orang sekarang merasa diri benar, puji Tuhan, tapi bukan untuk menuduh orang lain, bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan untuk mendiskreditkan orang lain, bukan untuk menjadi hakim atas orang lain. Kalau kita benar, puji Tuhan. Itu sebabnya waktu kita tahu firman, kita butuh Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus dan firman ibarat sayap kanan dan sayap kiri. Kalau kita mengepak dengan sayap firman saja, kita akan terputar-putar di tempat, dan akhirnya kita akan menjadi kaum Farisi ahli Taurat yang lebih suka menghakimi orang, yang lebih merasa benar, merasa lebih tahu. Sebaliknya, kalau ada orang yang ngeroh terus, pekerjaan roh terus, tidak baca-baca Alkitab, tidak tahu kebenaran Alkitab, dia mengepak sayap sebagian, hanya Roh Kudus saja, firman, ia tidak pernah buka hati. Akhirnya, ia akan terjebak pada pelayanan Kristen yang namanya pelayanan klinik atau perdukunan Kristen. Apa-apa yang dikerjakan ngeroh, tapi bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan firman tertulis. Jadi kita harus memberi diri dipimpin oleh roh dan sekaligus dengan firman. Firman dan roh tidak bisa pisah. Jadi begini, kalau ada orang mengaku dia dipimpin oleh Roh Kudus, tidak suka baca firman, tidak suka dengar firman, itu problem. Kalau ada orang bilang suka, dia cinta firman, cinta baca Alkitab, cinta belajar Alkitab, tapi tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang itu sebenarnya sedang belajar secara logos dan menjadi ahli Taurat kaum Farisi yang lebih suka mengkritik tanpa membangun. Saudara-saudara, begini caranya. Kadang ketika kita menulis sesuatu di media sosial, ada waktu-waktu saya mau menulis, Roh Kudus bilang ini tidak berguna, ini hanya membangkitkan amarah orang, ini hanya akan melukai orang, menyerang orang. Saya urungkan, karena saya percaya Roh Kudus bekerja, dia seperti pribadi, dan dia bukan seperti Mbah Google. Ya, Mbah Google bisa menjawab, tapi Mbah Google itu bukan pribadi, ya. Bukan pribadi. Saudara singgung Mbah Google punya perasaan, dia tidak tersinggung. Tapi Roh Kudus bisa tersinggung. Jadi ketika kita tidak memberi diri, dia tidak mau memimpin kita. Dan kalau kita memberi diri dipimpin, maka hasilnya sangat, saudara-saudara, luar biasa, sangat berdampak dalam hidup kita. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah, orang yang dituntun oleh Roh Allah, mereka akan become the sons of God, akan menjadi anak-anak Allah yang dewasa di hadapan Allah. Tanpa firman, tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin dewasa. Tanpa dewasa, kita akan selalu dipermainkan oleh roh-roh dunia. Tanpa dewasa, kita tidak akan menjadi ahli waris. Tanpa dewasa, kita akan kalah dalam berperang. Tanpa dewasa, kita akan terlilit dengan perbuatan daging. Tanpa menjadi dewasa, kita akan selalu menjadi stres. Jadi hamba Tuhan, jadi jemaat yang stres dengan keadaan hidup. Tapi kalau kita dewasa, kita akan melihat hidup kita, saudara-saudara, lebih indah daripada apapun. Kita tidak lagi galau. Tapi untuk ke sana kita perlu tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus itu penting, saudara-saudara. Ketik di situ, tuntunan Roh Kudus itu penting bagi saya. Tuntunan Roh Kudus itu penting bagi Max, tulis nama saudara. Tuntunan Roh Kudus itu penting bagi Koni. Kenapa? Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Kenapa? Saudara-saudara, zaman kita adalah zaman Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu disalahpahami oleh kaum karismatik. Mereka hanya mengejar karunia, mereka hanya mengejar karismanya, mereka mengejar dengan berbagai cara urapannya.
Tapi saudara, malam ini saya akan berbagi tentang waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, waktu kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang akan kita alami? Apa yang akan kita alami waktu kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus? Tapi bagian fase awal ini saya tekan ulang, bahwa tidak ada orang bisa dipimpin oleh Roh Kudus kalau orang itu sendiri tidak bersedia. Kalau orang itu sendiri tidak mau. Kalau orang itu sendiri ogah-ogahan. Atau kalau dia tahu bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Atau bagi dia Roh Kudus itu hanya sebuah kuasa, bukan sosok pribadi. Atau Roh Kudus bagi dia rasa Roh Kudus tidak punya perasaan. Nah, pada bagian ini kita sudah selalu diajar, diulang-ulang bahwa Roh Kudus adalah Allah, Roh Kudus memiliki pribadi, bahkan Roh Kudus sampai hari ini masih berbicara. Bukan hanya masih, dia selamanya akan berbicara. Jadi sekarang bagaimana dituntun? Tadi, saudara buka hati. Kata kuncinya bersedia. Katakan bersedia. Bersedia, ya. Bersedia. Amin. Ini aku, begitu kata bersedia. Siapa yang mau dituntun oleh Roh Kudus, katakan ini aku. Amin. Tuntunlah aku. Haleluya. Ini saya, tuntun. Tanpa itu, saudara, tidak akan ada tuntunan. Yes. Tidak akan ada tuntunan, bimbingan. Sama seperti Musa bilang begini, kalau engkau tidak berjalan bersama kami, jangan biarkan kami berjalan. Ya. Ya, jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ya, ku perlu Roh Kudus, ku perlu Tuhan. Jika Roh Kudus tidak memimpin kita, aku tak mau jalan. Itu kata Musa. Jika Tuhan tidak tuntun kita, kita tidak dapat berjalan. Ya. Jika Roh Kudus tidak tuntun kita, mungkin ada orang bisa berjalan, tapi jalannya kemana? Jalannya arah mana? Ke jalan yang benar atau jalan yang salah? Jadi ulangi saudara-saudara, untuk supaya bisa dipimpin oleh Roh Kudus, kuncinya adalah saudara harus bersedia. Bersedia itu gampang. Mari saudara kasih waktu dengar firman. Amin. Amin. Investasikan waktu untuk ibadah. Itu mau. Itu namanya bersedia. Yes. Karena ulangi, Roh Kudus tidak paksa orang. Amin. Ya. Roh Kudus tidak melakukan tindakan memaksakan. Dia bukan pribadi yang otoriter. Kalau Max mau dipimpin, itu akan terjadi. Oh, haleluya. Kalau Max tidak mau atau kata tidak bersedia, tidak akan ada walaupun kita berharap. Jadi hati harus buka. Ya, buka hati seperti lagu ku buka hati jamahanmu berserah penuh berserah di hadiratmu saat menyanyi. Sebabnya kami suami istri saudara, walaupun orang lain sudah capek, kami tetap berusaha melakukan ibadah praise and worship dari awal, tidak mengurangi saudara apapun bagian dari Tuhan, karena Yes. praise and worship adalah bagian Tuhan. Ya, amin. Bagian Tuhan, bagian kita ketika kita dengar firman. Saudara, kalau cuma suka dengar firman saja, saudara harus ingat bahwa Tuhan juga punya bagian. Kita memberi bagian Tuhan. Kalau di acara, saya tadi ada acara, ada dapat makan kue, makan nasi, makan daging, makan apa saja. Saya tanya, kalau ada acara syukuran, Tuhan makan apa? Kalau kita nyanyi buru-buru, kita menyembah buru-buru, Tuhan dapat apa dari ibadah kita? Ya. Kalau firman kan untuk kita, dari Tuhan. Nah sekarang dari kita apa? Dari kita menyembah. Ibadah. Karena waktu ibadah Tuhan tidak makan capcay. Yes. Tuhan tidak makan biapong walaupun untinya dari daging enak. Tuhan tidak makan itu. Tuhan butuh dari kita adalah bersedia menyembah Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Haleluya. Bersedia menyanyi. Kita tidak hanya duduk tunggu kalau Om Gembala dan sudah mau khotbah orang duduk karena orang mau makan firman. Itu sikap yang baik. Tapi lebih lengkap lagi kalau saudara bersedia dituntun oleh Roh Kudus untuk menyenangkan Tuhan. Yes. Saudara sependapat dengan saya, jangan jadikan ibadah itu hanya untuk kita.
hanya untuk kita. Ya. Hanya kita dapat berkat, dapat doa berkat, dapat firman diberkati, dapat apa saja. Tapi bagian Tuhan bagaimana? Roh Kudus beri diri, ada Roh Kudus untuk tuntun supaya mengerti ibadah itu apa. Ibadah bukan hanya orang bilang, ibadah itu memberkati sekali. Iya, apa? Ya. Bagian Tuhan, semua sudah bagian kita. Padahal ibadah adalah semua tentang Tuhan, ya. Yes. Semua Haleluya. tentang Tuhan. Nanti berkatnya adalah dampaknya, bukan tentang kita. Yes. Sekali lagi, ibadah itu membosankan kalau semua tentang kita. Karena ada satu waktu mati lampu, kita punya musik mati. Ada satu waktu saudara, penyanyi-penyanyinya mungkin kurang siap hatinya, mereka tidak bernyanyi dengan baik, dan mungkin terganggu, kita rasa tidak puas. Sekali lagi bahwa kalau kita mengerti Roh Kudus, Dia selalu tuntun kita, Dia selalu bimbing kita, Yes. untuk kita paham apa yang Tuhan mau, ya. Tapi kita tidak bisa Dia tuntun kalau kita tidak bersedia. Halo, ini penting sekali, supaya saudara-saudara tidak ada orang yang menyalahkan Roh Kudus. Kenapa dia mengalami hadirat, kenapa saya tidak? Kalau saya mewakili Roh Kudus menjawab, saya jawab, karena kamu tidak bersedia. Karena kamu tidak mau respon. Ya. Kalau kamu tidak membuka hati, bagaimana kamu dengar firman sambil tidur? Bagaimana kamu dengar firman sambil chatting? Bagaimana kamu bilang bersedia, kamu sedikit-sedikit keluar, balik lagi, sedikit keluar, balik lagi. Bagaimana kamu bilang bersedia kalau kamu tidak konsen? Yes. Kalau ada mobil lewat, matamu ke mobil. Kalau ada orang berteriak, telingamu ke orang yang berteriak. Ya. Apa saja yang terjadi menarik perhatianmu. Kalau kita bersedia, saya jamin saudara-saudara, jauh lebih berharga duduk di kaki Tuhan daripada ada di tempat lain. Amin. Lebih baik 1000 hari, lebih baik 1 hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Tetapi ini perlu kesediaan hati. Yes. Kalau hati tidak bersedia, kita mau bilang apa? Tidak bisa apa-apa. Roh Kudus tidak bekerja waktu kita mendengar firman. Karena waktu kita mendengar firman, firman yang keluar dari mulut hamba Tuhan tidak akan berdampak apa-apa walaupun hamba Tuhannya urapannya sampai tingkat langit. Kalau orang yang mendengar tidak respon, tidak bersedia. Jadi sekali lagi dituntun, dipimpin, lead by the Holy Spirit, walk by the Holy Spirit, berjalan bersama oleh Roh Kudus, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dia punya kalimat kunci, kita sendiri harus mau, Yes. harus bersedia. Amin. Ini penting sekali saudara-saudara, agar saudara tidak kecewa. Kenapa? Saya tidak alami apa-apa. Kuncinya, jika engkau pada hari ini mau, jika engkau pada hari ini bersedia, tidak ogah-ogahan. Bersedia artinya konsentrasi, tidak ogah-ogahan, tidak malas, tidak acuh tak acuh. Saya yakin saudara, jemaat-jemaat yang acuh tak acuh dengan firman, mereka sendiri akan lihat hasilnya. Mereka yang acuh tak acuh terhadap pelayanan ibadah, penyembahan, mereka akan merasa sendiri. Pernah dengar khotbah saya sebagai gembala, Tuhan satu waktu akan mengizinkan kita merasa, supaya kita tahu rasanya kalau hidup kita tanpa Tuhan. Ya. Supaya kita tahu rasanya kalau Tuhan menarik perkenanannya. Jadi kalau ada orang menganggap remeh, menganggap biasa, Roh Kudus tidak bisa apa-apa, ya. Dia tidak bisa apa-apa. Jadi kita tidak boleh memperkuda Roh Kudus dengan mengatakan, ayo Roh Kudus, kita mau ini, berkati kami. No, Roh Kudus tanya dulu, kamu buka hati buat saya atau tidak? Kamu hanya butuh berkat saya. Saya tidak seperti itu cara kerjanya. Saya tidak akan menuntun orang yang hanya membutuhkan berkat. Amin. Saya tidak akan menuntun orang yang hanya memperkuda saya. Karena saya menuntut orang yang menghormati saya. Amin. Saya membimbing, menuntun, Haleluya. memimpin orang yang menghargai saya. Karena saya ini bukan asistenmu. Saya ini bukan pembantu manusia. Saya ini Allah. Amin. Saya ini pribadi Allah yang ketiga. Kalau Allah Bapa adalah api yang menghanguskan, maka Roh Kudus adalah kompor gas yang menggorengkan. Kira-kira begitu. Jadi saya percaya saudara-saudara, kalau pemahaman ini secara tempatkan secara tepat,
dan saudara mulai membuka hati bersedia, ingat saudara, menghujat yang paling berat adalah menghujat Roh Kudus. Ya, sudah saya sebutkan tadi. Oke, saudara bersedia dipimpin oleh Roh Kudus? Amin. Saudara bersedia dituntun oleh Roh Kudus? Sudah ditulis tadi, saya bersedia Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara sudah bersedia, apa yang akan terjadi pada saat Roh Kudus memimpin kita? Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 13a. Yohanes 16 ayat 13a. Bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ya. ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sampai situ. Apabila saudara sudah buka hati, sudah bersedia, sudah mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan waktu ia datang untuk memimpin kita, ini akan terjadi pada kita. Ia, Roh Kudus, akan memimpin kita kepada seluruh, katakan seluruh, kepada seluruh kebenaran. Saudara-saudara, saya mendapati ada orang, ya, ketika membaca Alkitab, ketika dia baca, misalnya Alkitab itu ada 10 poin. Dia baca Alkitab 1, 2, 3, 4, 5 poin dia benar. Tapi pada poin ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dia salah. Saudara, hati-hati. Kita tidak bisa benar semua. Ulangi, kita tidak bisa benar semua. Apa kita bisa? Bisa kalau Roh Kudus. Dan saya balik, kita tidak bisa benar semua pemahaman kita tentang firman, kecuali Roh Kudus yang pimpin. Amin. Kecuali Roh Kudus yang pimpin. Ada orang begitu hebat, luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa, penerangan-penerangan firman yang luar biasa. Tetapi dia berkesimpulan di sorga masih ada kawin-mawin. Saudara, bayangkan, kalau kebenaran tidak dituntun oleh Roh Kudus, kita akan menafsirkan sorga seperti apa yang kita lihat di bumi. Ya, betul. Ya, kita akan membawa nilai-nilai yang tidak ada di sorga dan cuma ada di bumi. Jadi seluruh kebenaran artinya, kalau 10 kamar dari sebuah rumah, Roh Kudus akan membawa masuk kita pada tiap-tiap kamar, dan tidak ada kamar yang tersisa. Ya. Tidak ada yang tersisa, semuanya Tuhan akan buka. Tapi tidak bisa kalau kita tidak bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Teologi itu baik, karena saya sekolah teologi, ya. Teologi itu baik karena itu membuat kita tidak salah cerita, sebab ada orang pernah salah bercerita, ya. Waktu Tuhan Yesus masuk di kota Yeriko, dan Tuhan Yesus bilang, "Hai Petrus, turunlah engkau dari pohon ara." Wah, salah dia cerita. Kemudian dia sambung, "Turunlah Petrus dari pohon ara." Kenapa? Karena itu Sakeus petampak. Nah, mungkin sudah ada sekian banyak saya temukan kesalahan-kesalahan karena tidak belajar teologi secara sistematis. Ada 4 cabang teologi. Teologi sistematika, teologi biblika, teologi historika, dan teologi praktika. Ini 4 ini mesti sinkron. Dia mesti konferensif, koheren. Ada saling terkait satu dengan yang lain. Tanpa belajar ini, kita tidak bisa mengerti secara rapi. Tetapi saudara-saudara, 4 yang kita kuasain tanpa Roh Kudus, kita akan kacau balau. Kita akan kacau balau. Kita akan tabrak sana, tabrak sini. Karena sulit sekali diterima. Saudara, saya punya teman, dia belajar bersama saya satu angkatan. Dia tidak bisa terima kalau ada Allah anak, lantas tidak ada Allah mama. Dia tidak terima. Dia diskusi-diskusi dengan kami. Tidak semua anak itu punya mama, kan? Tidak semua anak yang beranak itu punya mama. Saya kasih contoh, anak tangga, mana mama tangga? Tidak ada. Anak kunci, mana mamanya kunci? Tidak ada. Ibu kota, mana bapak kota? Tidak ada. Jadi tidak semua kata-kata itu diartikan secara harafiah. Tapi dia tidak mau terima. Dia paksa. Sampai satu waktu teman saya ini, saya prihatin karena dia kerasukan setan.
Dan kami angkatan itu, angkatan 45 di sekolah Alkitab Langoan, kami dapatkan pelajaran khusus, yaitu pelajaran pelepasan. Pelepasannya adalah teman kami sendiri yang kerasukan. Karena dia paksa, kalau ada ala anak harus ada ala mama. Dan akhirnya sebelum itu dia akhirnya keluar dari sekolah. Maaf saudara, dia dengar kabar telah dia gantung diri karena dia tidak sanggup memahami. Dia sebelum pulang dari sekolah dia simpulkan, berarti saya sudah temukan Allah Bapa adalah rektor dan Allah Mama adalah istri rektor. Saudara, kami ketawa, tapi itulah fakta bahwa belajar teologi tanpa Roh Kudus tak mampu kita pahami. Bagaimana tiga yang adalah satu, satu yang adalah tiga. Jadi kalau ada pendeta, oknum pendeta, kemudian berpindah keyakinan, kemudian menyerang balik tentang Yesus Kristus anak Allah, itu karena saya maklum memahami Alkitab, memahami firman tanpa Roh Kudus, otak kita akan pecah. Otak kita akan tapcar-tar. Pokoknya orang tidak mampu. Kapasitas otak kita, otak kanan, otak kiri yang begitu terbatas, ya, saudara-saudara, akan membuat orang pusing 7 keliling. Bagaimana bisa Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia? Orang tidak bisa terima, ya, tidak bisa terima. Kenapa tidak bisa terima? Roh Kudus tidak kasih dia pemahaman. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, orang bilang, "Nak mungkin alam jadi manusia." Dia punya logika sebenarnya begini. Manusia begitu banyak pengen jadi Allah. Pengen jadi Allah. Nah, kalau manusia bisa jadi Allah, so banyak manusia jadi Allah. Tapi karena tidak bisa, akan tidak jadi. Allah jadi manusia. Nah, manusia saja pengen jadi Allah, Allah jadi manusia, kok tidak bisa? Bisa. Ya, bisa. Dan saya percaya ini cuma bisa diterima, itu yang saya bilang tadi, hanya Roh Kudus yang akan membuat kita paham kalau kita bersedia. Bersedia, haleluya. Kita bersedia, Roh Kudus tuntun saya untuk saya paham. 100% Allah, 100% manusia, bagaimana bisa? Kalau saudara ikuti, nanti ke depan diikuti. Diikuti dengan pelan-pelan sambil buka hati, bersedia buka hati. Kalau saudara pakai olahan otak ini, saudara akan ketinggalan jauh karena sudah banyak orang sudah pada praktek. Saudara masih kajian teori. Masih kajian teori, orang sudah pada kesimpulan skripsinya. Saudara masih analisis etimologis. Ini karena otak kita terbatas. Orang sudah pada kesimpulan, sudah pada saran dan daftar pustaka. Orang sudah pada wisuda, kita masih penelitian. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita dapat menemukan kebenaran seutuhnya. Jadi saya tidak percaya kalau orang tidak percaya Roh Kudus lantas dia mengatakan saya menemukan kebenaran. Truth, kebenaran yang sejati hanya bisa ditemukan ketika kita mau berjalan bersama Roh Kudus. Amen. Kebenaran sejati, saya kasih contoh. Orang yang punya banyak ilmu, kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia arogan. Arogan artinya menganggap semua, tidak ada yang tahu, hanya dia yang tahu. Arogan artinya menganggap semua salah, hanya dia yang benar. Tapi kalau orang punya banyak pengetahuan, lantas dipimpin oleh Roh Kudus, ia punya buah kasih. Kasih itu sabar, ya. Bahkan buah lain selain kasih, kesabaran, kemurahan, bagian akhir self control, penguasaan diri. Orang-orang kalau dipimpin oleh Roh Kudus, ilmunya sebanyak apapun akan tetap rendah hati seperti Paulus. Amin. Paulus bilang, kalau saya dari segi keturunan, saya orang Ibrani asli, suku Benyamin, dia sunat pada hari ke-8, soal hal-hal hukum Taurat, saya anggota mahkamah agama, anggota Sanhedrin. Tapi apa yang kuanggap keuntungan, saya sekarang anggap sampah karena Kristus. Siapa yang bisa merubah Paulus begitu? Roh Kudus. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Paulus sebelum menjadi rasul, dia pembunuh orang Kristen, bukan?
Dan hanya Roh Kudus yang bisa ubah orang seperti Paulus. Amin. Dan hanya Roh Kudus yang bisa mengubah orang seperti saya dan saudara. Kapan? Ketika kita buka hati, kita bersedia, kita mau. Haleluya. Hanya orang keras hati yang tidak bisa dirubah. Yes. Hanya orang yang arogan, orang sombong, maaf ya. Saya tidak mengatakan saudara sombong, tapi kalau keras hati itu sudah merupakan penjelmaan dari kesombongan. Merasa tahu, merasa lebih tahu. Bayangkan, saya sudah sekolah teologi sekian lama, tapi saya rasa saya tidak tahu apa-apa. Karena saya mau dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Dituntun Roh Kudus itu indah, karena dia Allah. Yes. Saudara tahu salah satu atribut Allah adalah omniscience. Amin. Omniscience artinya maha tahu. Wow. Maha tahu ya. Saudara, beda dengan tahu stel dengan stel tahu ya. Tahu stel dan stel tahu. Satu kali ada gembala mogok mobilnya dan dia bawa pengerja. Kemudian pengerja ini utak-atik mobil seberapa jam nak jadi-jadi. Kemudian gembala tanya, "Ngana ini tahu stel atau stel tahu?" Tahu stel atau stel tahu? Kita tanpa Roh Kudus sama saudara akan jadi stel tahu kita. Tapi bersama Roh Kudus kita akan tahu stel. Amin. Haleluya. Hanya orang-orang arogan, hanya orang-orang sombong yang tidak mau, tidak bersedia. Karena dia rasa dia bisa, dia rasa dia sekolah, dia rasa dia pintar, dia rasa otaknya. Kalau saudara bisa, coba saudara berjalan. Tapi saya tidak izinkan jemaat saya coba dengan, sebab ada lagu bilang, telah aku coba dengan akal budiku, namun selalu gagal dan gagal. Tanpa Roh Kudus kita akan selalu gagal. Yang pertama adalah soal gagal memahami kebenaran. Gagal memahami kebenaran. Ada banyak orang bilang boleh kok berur, tapi orang dituntut oleh Roh Kudus dia tahu itu boleh atau tidak. Yes. Boleh kok boleh sekali-sekali. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus dia akan rasa apa yang Tuhan anggap dosa itu bukan dosa. Tapi orang yang dituntut oleh Roh Kudus, orang boleh bilang itu bukan dosa. Tapi Roh kasih tahu, Roh Kudus akan kasih tahu ini di sisi ini benar, tapi di sisi yang lain salah. Haleluya. Tuhan lewat Roh Kudus begitu tajam. Dia mampu membedakan antara warna ungu dan purple. Yeah. Dia bisa membedakan mana merah dan merah muda, ya. Dia bisa membedakan niat hati yang tulus, murni dan yang culas. Yes. Dia yang akan menuntun kita pada seluruh. Kata seluruh artinya lengkap. Kata lengkap artinya komprehensif, ya. Ada orang mengenal Indonesia cuma Sulawesinya, dia tidak pernah tahu Jawanya. Yeah. Ada orang mengenal Indonesia cuma Jawanya, bahkan orang luar negeri cuma tahu Indonesia itu Bali. Itu tidak lengkap. Saudara tahu Tuhan itu baik? Ya, tapi itu belum lengkap. Yes. Sebab Tuhan memiliki disiplin. Tuhan memiliki kekudusan. Ada orang tahu bahwa Tuhan itu kasih karunia. Ya, itu baru sebagian. Jangan lupa Allah kita adalah Allah yang api yang menghanguskan. Amin. Jadi kalau ada orang hanya dengan otaknya saja, dia cuma pakai kacamatanya dia tanpa dituntun oleh Roh Kudus. Kalau dia pasang kacamata hijau, semua ayat Alkitab jadi hijau. Ya. Kenapa? Karena akan melihat menurut satu sudut pandang dia saja. Tapi kalau Roh Kudus, dia akan menunjukkan semua warna isi Alkitab. Yes. Semua sudut pandang, semua perspektif. Kita tidak akan merasa benar sendiri karena mungkin saya sudah tahu, tapi ada yang saya belum tahu, orang lain sudah diberitahu. Yeah. Orang lain sudah diberitahu, saya belum tahu, dan saya tidak boleh pura-pura sudah tahu. Ya, sebab kalau kita pura-pura sudah tahu padahal tidak tahu, nanti kita orang bikin orang tahu-tahu. Sebenarnya masalah yang paling banyak saudara muncul dalam hal pemahaman firman adalah maaf setel tahu. Dan orang yang setel tahu itu tadi hubungannya arogan. Orang arogan itu keras hati. Orang yang keras hati itu sombong dan sulit sekali memahami. Yes. Karena Roh Kudus tidak mau pimpin orang arogan. Apalagi orang yang merasa benar sendiri. Saya rasa, saya tahu saya tidak benar sendiri.
Saya tidak maha tahu. Itu sudah pasti. Saya tidak tahu segalanya, tapi saya mau belajar. Amin. Saya mau dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus adalah guru besar paling besar. Orang utara bilang ini besar ini. Oh, haleluya. Ada lawang, orang Ambon bilang seng, ada lawang ini guru. Ini merupakan kebutuhan kita dalam hal menjadi dewasa. Amin. Supaya kita tahu ini makanan betul atau makanan sampah. Ini makanan ini layak saya konsumsi. Ini khotbah di YouTube ini layak saya konsumsi atau ini tidak layak untuk saya. Kenapa? Tidak semua ayat yang digunakan di khotbah-khotbah di YouTube atau di mana itu pasti keluar dari mulut Allah. Karena saya sudah ajarkan kemarin bahwa salah satu bukti firman itu dari Allah adalah segala sesuatu bicara tentang Tuhan. Yes. Bukan bicara prestasi kita. Yes. Bukan bicara harta kita, bukan bicara capaian-capaian kita. Hanya Roh Kudus yang bisa, Bapak Ibu Saudara. Ketik di situ, hanya Roh Kudus yang bisa tuntun saya. Amin. Dalam kepada seluruh kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa tuntun gereja kita kepada seluruh kebenaran. Oh, haleluya. Hanya Roh Kudus yang bisa tuntun rumah tangga saya kepada seluruh kebenaran. Amin. Sebab ada banyak orang menyangka jalannya benar sendiri. Ya, jalannya sendiri dianggap benar. Hanya Roh Kudus yang bisa kasih tahu itu jalan salah, bro. Yes. Itu jalan salah, sis. Karena Roh Kudus sekali lagi adalah Allah yang omniscience. Oh, haleluya. Omniscience artinya ia maha tahu. Tidak ada yang ia tidak tahu. Yes. Dan Roh Kudus yang maha tahu tidak perlu diberitahu untuk ia tahu. Yeah. Roh Kudus tidak perlu menyelidik sesuatu untuk ia tahu sesuatu. Roh Kudus tidak perlu dapat atau tunggu laporan baru ia dapat info, dapat data. Kemudian dia bertindak berdasarkan laporan dan data. Ia maha tahu. Yeah. Maha tahu itu, saudara-saudara, baik yang sudah terjadi, sementara terjadi, Yeah. yang past tense, yang present tense, yang sementara terjadi, maupun yang akan masa depan, yang ya untuk future tense atau hal-hal yang akan terjadi besok dan seterusnya. Roh Kudus sudah tahu. Tanya sejarah, dia tahu. Tanya kejadian hari ini, dia tahu. Tanya masa yang akan datang, apa-apa. Itu sebabnya ada nubuat, ya. Nubuat itu adalah pekerjaan karunia Roh yang memberitahu hal-hal yang akan datang. Ya, foretelling dan nubuat mengatakan hal-hal yang sebelumnya belum terjadi. Itulah kapasitas Roh Kudus. Yes. Jadi bagaimana kita bisa kenal kebenaran kalau saya tidak bersedia membuka hati dituntun oleh Roh Kudus? Saya beritahu sebuah info bahwa tidak semua gereja percaya Roh Kudus. Tidak semua orang Kristen percaya Roh Kudus. Tidak semua teolog menerima Roh Kudus dalam hal manifestasinya. Tapi kita bukan berdasarkan teologi A, B, dan C, tapi kita berdasarkan Alkitab. Kalau Roh Kudus itu datang, maka ia akan memimpin kita kepada seluruh Haleluya. kebenaran, bukan sebagian. Saudara tidak perlu takut kalau hidup baca-baca firman, dengar firman, dan bersedia dipimpin Roh Kudus. Saudara tidak perlu takut saudara akan tersesat. Yes. Saudara tidak pernah takut akan saudara melenceng. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yes. Apa artinya roh kebenaran? Tidak ada kesesatan di dalamnya. Amin. Roh kebenaran artinya tidak ada roh false di dalamnya. Tidak ada hal yang sumbang. Dalam roh kebenaran tidak ada hal-hal yang dusta di dalamnya. Yes. Roh kebenaran tidak ada hal-hal yang istilahnya kalau seperti praktek malpraktek, tidak ada. Roh Kudus dalam memimpin kita kepada seluruh kebenaran, ini bicara bahwa ada jaminan kita tidak akan pernah tersesat. Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Amin. Selama kita buka hati untuk Roh Kudus. Jadi, oh ternyata gembala, oh ternyata Pak Pendeta, saya selama ini menganggap Roh Kudus itu hanya 10 malam saja. Hanya pada waktu saya mau melayani, saya minta urapan. Itu baik pada waktu lalu engkau punya pemahaman seperti itu.
Tapi sekarang ubah. Roh Kudus harus memimpin hidup kita. Amin. Harus menuntun. Ya, dia lead, ya, memimpin kita. Dia bersama kita walk, dia berjalan bersama kita. Dan dia bicara dengan kita. Dia bicara melalui apa, Pak Gembala? Ya, Pak Pendeta, Roh Kudus bicara melalui apa? Dia bisa bicara dengan berbagai cara. Salah satu dia bicara lewat Alkitab tertulis. Tapi dia juga bicara melalui indera roh kita. Indera roh kita, nanti kita akan belajar kapan-kapan. Indera roh kita adalah yang pertama hati nurani. Yang kedua adalah intuisi. Yang ketiga adalah komunion. 3 hal ini adalah indera. Kalau tubuh fisik punya indera mata, telinga, lidah, kulit peraba, dan ada 5 ya. Tapi roh memiliki indera. Yang satu adalah hati nurani. Hati nurani adalah alat dari Roh Kudus untuk bicara pada roh kita. Ya. Nah, hati nurani ini akan selalu dituntut oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita terbiasa menolak, terbiasa mengeraskan hati, maka hati nurani akan dikeraskan. Hati nurani akan mematikan alarmnya. Mematikan. Ciri-cirinya adalah kita jadi memandang remeh Tuhan. Kita jadi memandang rendah pelayanan. Yes. Memandang rendah ibadah. Lebih suka pada materi. Lebih suka kepada makan. Lebih suka kepada hal-hal duniawi. Karena hati nurani terbiasa dikeraskan. Tapi hari ini, saudara, jangan biarkan hati nurani Haleluya. ayang teto kesiang. Jangan biarkan. Tapi mulai kita, oh Tuhan ampuni saya mau belajar, buka hati buat Roh Kudus. Yes. Ada lagu yang kita nyanyi tadi, ku buka hati, ku buka hati, ku buka hati. Aku mau bersedia. Amin. Aku bersedia, aku buka hati. Supaya Roh Kudus tuntun kita berhidup. Haleluya. Tuntun. Ini bukan soal hamba Tuhan, ini soal semua orang percaya. Semua orang percaya yang mau upgrade diri jadi dewasa. Beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena yang pertama, Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Haleluya. Amen. Haleluya, kita tidak akan hanya tahu sepotong-sepotong, ya. Hanya tahu sepotong-sepotong. Saya saudara-saudara pernah dengar sebuah cerita. Ada seorang anak muda, dia kesian agak telor. Jadi dia bicara dengan teman wanitanya, kalau mau pesan nasi goreng, dia tidak bisa bilang R. Dan dia bilang nasi goyeng. Nasi goyeng. Kemudian temannya ini yang pacarnya bilang, saya tidak mau pacaran dengan kamu kalau kamu tidak bisa bilang nasi goreng. Nasi goreng. Karena dia cuma bilang, pesan apa? Nasi goyeng. Nasi goyeng. Karena dia cinta pacarnya, dia pulang latihan. Nasi goyeng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nggak mulai jadi. Nasi goreng, nasi goreng. Lama-lama nasi goreng, nasi goreng. Sudah, setelah ketemu dengan teman wanitanya, oke, kita pesan apa? Dia bilang, oke, kita pesan nasi goreng. Nasi goreng, jadi. Kemudian minumannya es jeruk. Ternyata dia baru belajar 1, dia belum kuasa itu es jeruk. Dia cuma latihan di nasi goreng. Dia belum tahu tuh es jeruk. Saudara-saudara, kadang-kadang kita cakap di satu bagian, tapi tergulung di tempat lain. Tapi kalau Roh Kudus ada, di bagian manapun kesulitan hidup kita akan bisa mengatasinya. Halo, jangan sampai kita sudah bisa bilang nasi goreng, tapi belum bisa bilang es jeruk. Yang kedua adalah Roh Kudus akan, mari Yohanes 14 ayat 26 bagian A. Ayat yang Kalau Roh Kudus pimpin kita, kalau kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, ayat Yohanes 14 ayat 26 bagian A. ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu Iya. kepadamu. Iya. Roh Kudus akan mengajar kita segala sesuatu. Haleluya. Jadi ini yang pertama tadi masih terkait dengan firman, ya. Firman dan Roh Kudus. Sekarang firman yang pertama, Roh Kudus tuntun kita pada seluruh kebenaran.
Tidak hanya sebagian kita tahu, sebagian kita kelabakan. Sebagian kita bisa, sebagian kita kelimpungan. Tapi yang intinya adalah seluruh bagian hidup kita akan dituntun pada kebenaran. Dalam rumah tangga kita benar, ya. Kita kan harus clean, clear, and pure. Clean, clear, and pure. Ya, dalam 4 hal. Dalam marriage, nikah, dalam money, dalam moral, dan motivasi. Kita kadang-kadang rumah tangga benar, tapi keuangan tidak benar, ya. Rumah tangga, keuangan, moral, motivasi. Rumah tangga sudah baik, tapi keuangan masih morat-marit, masih tidak jujur. Roh Kudus akan membawa kita pada seluruh kebenaran. Rumah tangga sudah baik, keuangan sudah baik, tapi moral masih bermasalah. Nah, kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan kasih tahu itu salah, itu salah. Sebentar saya bicara itu. Kemudian ada orang rumah tangga sudah baik, kemudian keuangan sudah baik, moral sudah baik, tapi satu, motivasi masih salah. Kalau ini 4 ini saya tambah, ada banyak kamar-kamar hidup kita yang seluruhnya harus benar. Amin. Seluruhnya harus clean, clear, and pure. Jadi tidak ada lagi tuduhan hati nurani, termasuk saya. Kita berusaha supaya bagian-bagian hidup kita itu benar. Dan Roh Kudus yang akan tuntun, dan dia akan kasih tahu ini bagian ini masih salah. Bagian itu masih salah. Bagian itu so bagus, tapi bagian ini masih keliru. Ini Roh Kudus punya peran luar biasa. Amin. Tanpa dia, dosa kita anggap benar. Tanpa dia, kita sudah melenceng, kita masih rasa aman. Tanpa Roh Kudus, kita sudah jauh, kita masih rasa dekat. Oke, yang kedua, Roh Kudus, kalau dia datang, dia akan mengajar kita, mengajar segala sesuatu. Nah, saya beri sebuah rahasia. Halo, katakan rahasia. Rahasia. Katakan lagi, rahasia. Rahasia. Rahasia apa? Saudara, pernah saya sampaikan ini kalimat, ini penting. Semoga semua konsentrasi mendengar ini, karena ini akan dikhotbahkan kesempatan lain. Tapi ini adalah trigger, pemicu untuk kita memahami. Roh Kudus akan mengajar kita segala sesuatu. Yang saya mau buka rahasia adalah begini. Kenapa orang tidak mampu menjadi pelaku firman, walaupun so banyak dengar firman? Mengapa tidak mampu melakukan firman, walaupun banyak dengar, suka diajar? Ada ayat itu Timotius bilang, sekalipun suka sekali diajar, tapi tidak berubah, tidak mampu melakukan, suka sekali belajar. Bahkan mungkin dia sendiri teolog, tapi dia sulit sekali menjadi pelaku. Kenapa? Karena ada satu tahap antara belajar atau dengar firman dan melakukan. Ada satu fase yang saya sudah sempat singgung. Antara mendengar dan melakukan, katakan mendengar dan melakukan, ulangi, antara mendengar dan melakukan, ada satu fase yang tidak boleh dilewati. Ya, fase itulah yang saya bilang rahasia yang kita buka malam ini. Fase itu adalah bagaimana kita mengerti. Ya. Kalau kita dengar, tidak mengerti, tidak bisa kita lakukan, bukan? Yes. Kita dengar, banyak kita dengar, tapi kita tidak mengerti. Sulit kita lakukan. Sama dengan kalau mobil itu ada rusak. Kalau saudara mobil rusak, saudara mau perbaiki mobil. Kalau saudara tidak tahu caranya, 1 hari saudara putar-putar, tidak selesai. 1 hari saudara kerja, berat sekali pekerjaan. Sudah berkeringat, orang Manado bilang basuar milu, yang tidak jadi gitu orang pe-oto. Kenapa? Orang cuma setel tahu, bukan tahu setel. Jadi, mengetahui itu penting. Amin. Amin. Mengetahui itu artinya dengar. Tapi untuk melakukannya perlu mengerti. Mengerti itu tahu dan mengerti, paham. Katakan, saya harus paham firman. Saya harus paham Ya, firman. jadi bukan cuma menjadi pendengar baik dan kemudian berusaha menjadi pelaku, tapi saya juga harus paham. Yes. Paham itu mengerti. Mengerti itu artinya nyambung, ya. Nggak nyambung kita, nggak ngerti. Kalau kita nggak mengerti, walaupun 1 hari kita perbaiki mobil, nggak jadi. Walaupun seumur hidup kita berusaha jadi pelaku firman,
Nggak bisa, nggak mampu. Nggak mampu, nggak mampu. Kenapa? Roh Kudus kasih kemampuan, nggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak mau diajar. Nah, kalau kita diajar oleh Roh Kudus, kan tidak mungkin kalau kita tidak mau belajar dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus pada bagian kedua, kalau kita mau bersedia dipimpin oleh Roh Kudus akan mengajar kita. Apa tujuan mengajar? Supaya kita paham. Firman ini adalah Allah sendiri. Kita tidak bisa paham dengan apa yang kita paham. Kita harus paham, kita bisa paham firman dengan apa yang Roh Kudus paham. Amin. Apa-apa yang ada pada Allah dimengerti oleh Roh Kudus. Dan apa-apa yang ada pada Allah, yaitu firman, hanya dimengerti oleh Roh Kudus. Dan kita bisa memahaminya kalau Roh Kudus yang ajar. Amin. Amin. Kalau Roh Kudus ajar kita, disinilah peran Roh Kudus yang strategis dalam membuat kita bisa menjadi pelaku, atau bahasa tadi saya akan jadi dewasa. Jadi dewasa karena mampu melakukan. Ya, bagian ini yang saya bilang tadi rahasia. Kenapa ya saya tidak bisa jadi pelaku yang baik? Karena tidak mengerti. Bukankah di Alkitab di Matius 13, firman didengar tidak mengerti, akhirnya dicuri oleh iblis, toh? Dicuri oleh iblis, tidak bisa bertumbuh, jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak bisa. Kenapa? Tidak mengerti. Untuk mengerti, saudara membutuhkan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus tidak seperti guru langsung di depan kelas. Dia memakai orangnya Tuhan, orang strategisnya Tuhan. Makanya di Kisah Para Rasul, para gembala atau hamba Tuhan itu fokus pada dua hal, pelayanan firman dan doa. Pelayanan firman dan doa. Kalau seorang hamba Tuhan bisa fokus di dua hal ini, maka Roh Kudus bisa memakai orang itu untuk membuat pengetahuan dan pengertian dari Tuhan mengalir lewat orang itu, melalui orang itu dari Roh Kudus, dan bisa membuat orang mengerti firman. Mengerti firman membuat kita mudah menjadi pelaku. Ketik di situ, kalau saya mengerti firman, saya mudah jadi pelaku firman. Ketik ulang, kalau saya mengerti firman, saya mudah jadi pelaku firman. Amin. Dengar banyak, baik. Karena itu cara mendengar sudah kita atur, sudah kita setting, meningkatkan kualitas kita dalam menyerap mendengar firman. Sekarang untuk mengerti, di sinilah Roh Kudus bekerja. Halo, bagaimana Roh Kudus bekerja kalau kita hanya mau dengar firman penyembahan? Tidak. Amin. Ya. Karena bagian yang kita berikan untuk menyenangkan Bapa, Yesus dan Roh Kudus di bagian penyembahan, bukan? Walaupun mungkin memang kita capek untuk menyanyi, kita capek habis kerja, kita hanya butuh firman. Bukankah kita egois? Kita hanya butuh makan kita dan kita lupa bagian Tuhan. Kita harus hargai Dia. Amin. Hormati Dia lewat menyembah Dia. Haleluya. Saya maklum banyak orang yang capek dalam ibadah, apalagi live streaming. Bahkan ada orang sambil tidur-tiduran menonton live streaming. Dan karena sikap ini, kadang-kadang karena itu paradigma lama. Kita cuma mau terima dari Tuhan, tidak mau memberi sesuatu. Yes. Kita menyembah Tuhan itu memberi. Nah sekarang kalau Roh Kudus menuntun kita, memimpin kita, kita hidup ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Bagian yang kedua yang saya bagikan adalah Ia akan mengajar kita segala sesuatu. Amin. Dan kalau Ia mengajar kita segala sesuatu, maka kita akan mengerti banyak hal. Haleluya. Oh Tuhan, ternyata kalau saya mengampuni bukan hanya kebutuhan orang itu, ternyata saya juga kena dampak ya. Yes. Kalau saya mengampuni, hati saya plong, Amin. hati saya sejahtera. Itu cuma bisa paham kalau Roh Kudus yang kasih kita pemahaman. Yes. Dan kalau kita tidak bisa paham, karena kita tidak mau buka hati. Waktu kita buka hati, Roh Kudus kasih pemahaman. Itu kamu mengampuni bukan cuma orang lain yang kau tolong, kau sedang menolong dirimu sendiri. Amin. Dan juga engkau membuat Bapamu di sorga juga mengampuni engkau. Yes. Haleluya. Ada banyak. Haleluya. Orang lain juga. Untuk apa saya memberi? Memberi bukan supaya berharap saudara dapatkan balasan. Ya. Memberi adalah supaya orang-orang bisa tahu kamu punya Bapa murah hati, kamu anak-anaknya juga murah hati. Jadi Bapa dimuliakan karena kamu murah hati, bukan hanya mengharapkan balasan. Orang-orang di agama seberang juga
memberi amal berhadap balasan. Kita tidak seperti itu saja. Kita lebih level lebih tinggi lagi. Jadi kalau pemahaman ini Tuhan lewat Roh Kudus kasih, waktu kita berdiri, dipimpin, kita dikasih pemahaman begini, alangkah dahsyatnya hidup kita. Amin. Alangkah dahsyat. Ada orang bekerja untuk cari nafkah saja, toh? Cari nafkah, kumpul uang, untuk tabungan, untuk masa depan. Tapi kalau Roh Kudus tuntun, dia ajar kita, kamu kerja demi kerajaan Allah. Amin. Yes. Kamu kerja demi semaraknya rumah Allah. Ya. Kamu kerja demi Tuhan dipermuliakan. Amin. Kamu kerja supaya orang tahu siapa Tuhan yang memberkati engkau. Yes. Kamu kerja supaya apa? Di sana lihat perbedaan orang-orang yang benar dan orang-orang fasik punya cara kerja. Jadi ada sekian banyak Roh Kudus buka. Dan kita tidak stres lagi. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus kasih pemahaman, kamu ibadah itu bukan untuk cari berkat saja. Roh Kudus kasih pemahaman, kamu ibadah itu bukan kamu melayani Tuhan saja. Tapi kamu ibadah itu ibadah berdampak bagi keselamatanmu. Yes. Amin. Itu berdampak bagi perkenanan Bapa terhadap engkau. Dan kalau perkenanan itu ada padamu, apapun yang kau kerjakan, bahasa kita yang sudah kita ulang-ulangi, apapun yang kau jamah berubah jadi emas. Yes. Jadi pemahaman itu adalah bagian dari Roh Kudus. Dia akan membuat, mengapa saudara, ada orang, ini pemahaman, pengertian dapat terjadi secara supranatural. Katakan supranatural. Supranatural. Artinya begini, satu kali pernah terjadi seorang pengkhotbah dari luar negeri, berkhotbah di negara Uni Soviet. Ini pernah terjadi, saya lupa sumbernya. Dia berkhotbah dengan bahasa Inggris dan diterjemahkan dengan bahasa Rusia atau Soviet. Tapi pada saat-saat tertentu, pada saat ada kata-kata tertentu, penerjemah tidak setuju, penerjemah tidak sependapat. Dan penerjemah unjuk rasa, dia turun dan dia tinggalkan di pengkhotbah luar negeri bahasa Inggris ini sendirian, sehingga tidak ada penterjemah. Tapi tiba-tiba pendeta yang cuma bisa bahasa Inggris itu tiba-tiba bisa berbahasa Rusia. Amin. Ini merupakan ciri-ciri tentang pekerjaan Roh Kudus. Oh, haleluya. Yang bisa membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Bukan maha tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Ada sesuatu yang tiba-tiba saudara tahu, walaupun sebelumnya saudara belum pernah tahu, diberitahu oleh Roh Kudus, dan akhirnya saudara tahu, dan orang tidak bisa bikin tahu-tahu pada saudara. Oh, haleluya. Karena Roh Kudus mengajar engkau. Amin. Kalau saudara mengalami kesulitan, saya kasih contoh. Kalau kita membuka, atau saya dengar dari jemaat yang biasa memperbaiki printer, kalau ada kesulitan, berdoa, tanya Roh Kudus bagaimana. Ya, saudara, kadang-kadang printer itu rusak, cuma karena ada beras data isi di dalam. Ya. Oh, diperbaiki di tempat lain, orang dia konti akan dengan bayar sekian. Tapi orang cuma dapat tahu, Roh Kudus kasih tahu, bisa. Karena kita doa tentunya. Cuma adalah, saya geser sedikit itu, dia punya posisi printernya nggak jadi. Dan itu tidak dapat diketahui karena dia punya hukum-hukum yang normal untuk mengetahui errornya sebuah alat, itu sudah ada pada buku panduan. Tapi ada bagian-bagian yang faktor X, itu cuma Roh Kudus yang bisa kasih tahu. Ya. Haleluya. Saya rasa di hidup saya bukanlah keturunan orang yang IQ tinggi. Saya bukanlah keturunan orang-orang pintar. Tapi saya percaya lewat berserah pada Roh Kudus, ada banyak yang saya tidak tahu sebelumnya. Haleluya. Sekarang diberitahu. Amin. Diberitahu lewat apa yang saya buka, hati saya buka. Oh, haleluya. Saya mau Tuhan, saya bersedia Tuhan. Dan akhirnya karunia hikmat itu ditambah. Orang tanya, dari mana tahu? Saya juga sendiri berpikir. Saya seorang yang suka nervous. Saya seorang yang suka gugup untuk bicara depan banyak orang. Jadi kalau orang nervous itu semua tatutu, semua yang ada di pikiran hilang semua. Tapi kalau Roh Kudus tuntun seseorang, orang yang nervous, orang yang gugupan, orang yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bicara. Bahkan saya ingat hamba Tuhan Benny Hinn yang gagap bisa bicara sefasih itu. Saya percaya ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Amin. Roh Kudus mengajar kita akan segala sesuatu. Ini luar biasa, saudara-saudara.
Kalau mengajar segala sesuatu ini bicara soal kita akan dibuat menjadi orang berhikmat. Amin. Apa beda pengetahuan dan hikmat? Pengetahuan adalah kumpulan apa yang kita tahu. Pengetahuan adalah kumpulan apa yang kita tahu. Tetapi hikmat adalah, pengetahuan adalah kumpulan apa yang kita pelajari. Yes. Apa yang kita tahu itulah kumpulan pengetahuan. Tapi hikmat adalah kemampuan menerapkan apa yang kita tahu. Yes. Kemampuan memasang pengetahuan-pengetahuan kita pada tempat yang tepat. Kemampuan untuk menempatkan pengetahuan kita pada waktu yang tepat. Bukan hanya tempat, pada waktu yang tepat. Itulah hikmat. Amin. Dan hikmat adalah salah satu karunia. Kalau sudah baca daftar karunia, salah satu karunia adalah karunia hikmat. Tuhan lewat Roh Kudus bagi orang yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus akan diberi karunia berlimpah-limpah. Salah satunya adalah hikmat. Bagaimana mengatasi krisis ekonomi, bagaimana bekerja di rumah sakit tanpa terjangkit, bagaimana bekerja di sekeliling orang-orang sulit tanpa terkontaminasi, bagaimana bekerja di tempat-tempat orang duniawi tapi kita tetap rohani, bagaimana bekerja di tempat orang-orang curang tetapi kita tetap jujur. Itu hikmat yang Roh Kudus taruh pada kita. Amin. Roh Kudus ajar kita bagaimana caranya. Saudara-saudara, bagaimana caranya, itulah yang Roh Kudus kerjakan. Amin. How to be smart. How, pokoknya semua yang bicara how, bagaimana supaya kita jadi orang bijaksana, Roh Kudus akan kerja. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang smart, Roh Kudus akan berperan. Bagaimana akan menjadi orang yang cool ketika suasana memanas, Roh Kudus akan mengajarkan. Bahkan saudara masih ingat, kalau saudara ada di depan pengadilan, jangan siapkan kata-kata. Kalau saudara hidup benar, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan menaruh kata-kata di depan pengadilan. Roh Kudus akan taruh kata-kata di depan orang-orang hukum. Bahkan akan mempermalukan orang-orang berhikmat. Allah menggunakan orang-orang bodoh menurut dunia untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Dengan cara apa? Dan bersedia dipimpin, bersedia dituntun oleh Roh Kudus. Dan kita akan diberi cara. Saudara tahu ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud tidak mengalahkan Goliat dengan pedang di tangan Daud, tetapi Daud mengalahkan Goliat dengan pedangnya Goliat sendiri. Kita akan diberi hikmat untuk mengalahkan orang-orang di luar sana, bukan manusianya tapi roh-roh dengan pedang mereka sendiri. Dan ini adalah hikmat yang Tuhan beri. Bagaimana bisa? Caranya adalah mari bersedia. Mari bersedialah. Bersedia, mau, rela, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Agar apa? Agar kita bisa memahami melalui pengajaran Roh Kudus banyak-banyak hikmat, banyak-banyak cara. Orang bisa buntu di masa pandemik ini dalam hal bisnis, tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menemukan jalan-jalan yang belum pernah dipikir orang lain. Orang bisa sumpah di masa pandemik ini tidak tahu mau bikin apa, tapi orang yang dituntun oleh Roh Kudus, mereka selalu terbuka jalan. Bahkan pintu sorga selalu terbuka. Kita tersenyum. Kenapa tersenyum? Bermak kita diberitahu bagaimana cara mengatasi kesulitan hidup. Kita diberitahu bagaimana cara menghadapi tekanan. Kita diberitahu bagaimana cara supaya kita tetap bertahan dalam pelayanan. Kita diberitahu bagaimana cara supaya kita jadi jemaat, jadi hamba Tuhan yang strong dan akurat. Karena orang lain pusing 7 keliling, kita justru naik 7 tingkat. Amin. Orang lain pusing mencari-cari jalan, bertanya sini, bertanya sana, tapi kita cukup bertanya pada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menerangkan itu pada kita. Saya percaya berjalan, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus adalah sesuatu kebutuhan yang sangat strategis, kebutuhan penting bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Keep strong and akurat, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.